Apa kabar? Kalau baik semuanya angkat jempolnya. Apa kabar? Baik toh pasti? Mantap. Oke, Bu Guru kangen sekali, rindu ingin kembali lagi ketemu seperti dulu. Kita kumpul sama-sama memuji menyembah Tuhan. Tapi ada satu hal yang Ibu Guru mau bilang. Walaupun kita tidak sama-sama seperti dulu, kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus percaya bahwa kasih Tuhan itu tetap melimpah dalam kehidupan kita. Nah, bersama-sama kita akan kembali dalam persekutuan yang indah. Kita akan beribadah kepada Tuhan. Ibu Guru akan mengajak untuk sama-sama kita menyiapkan hati, pikiran kita, duduk tenang semuanya. Kita akan mengangkat salah satu lagu penyembahan yang berkata, terima kasih Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena Bapa begitu baik dalam kehidupan kami.
sepanjang hari selama 6 hari lamanya. Bapak sudah menjaga, Bapak sudah memelihara, bahkan Bapak selalu menuntun setiap langkah kami. Tiba saatnya Bapak, kami akan kembali dalam ibadah sekolah minggu. Bapak, mulai dari awal, pertengahan hingga akhir, kami mau pertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Biarlah Bapak yang boleh mengawasi, Bapak yang boleh mengontrol, dan biarlah Bapak kehendak-Mu yang boleh terjadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapak. Siapa yang siap untuk memuji memuliakan Tuhan, sama-sama katakan amin. Oke, ya sekarang kita akan memuji menyembah Tuhan dengan lagu yang penuh sukacita. Kita akan menyanyi lagu yang berkata, kasihnya seperti sungai. Kasih Yesus itu seperti air sungai yang tidak pernah ada habisnya, yang tidak pernah ada keringnya. Seperti begitu, jika kehidupan anak-anak serta ibu guru bapak guru kalau ada di air sungai, di kasih Yesus itu, maka kita akan selalu menjadi orang yang kuat, sehat, kemudian pintar, karena kita mempunyai sumber yang benar, yaitu sumber yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Oke, semuanya bangkit berdiri karena kita akan memuji Tuhan bersama-sama. Tangan dua dan siap untuk bertepuk tangan. Oke. Dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian berkata, "Kubuka hatiku untuk firman." Ku ingin menjadi
Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk segala kasih dan setia Tuhan. Jadikan kami Tuhan anak yang manis, yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yang hidup Tuhan dituntun dalam segala kebenaran-Mu. Dan biarlah Tuhan Engkau yang menolong kami anak-anak-Mu, supaya Bapa dalam masa pertumbuhan kami, baik secara rohani jasmani, kami mengalami Engkau atas kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan kami hendak belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa ya Allah, dalam Roh-Mu yang memberikan pengertian bagi kami, menolong kami, memberikan menenangkan tubuh jiwa roh kami, untuk kami belum mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya. Shalom adik-adik yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Tuhan itu baik bagi kita. Ibu guru hendak menyapa adik-adik di rumah, ya, mulai dari kelas balita sampai kepada kelas besar. Kelas balita ada Vio, sekarang ada Noel, baru ada Nirlo, ada Vanessa, ada Israel, bahkan ada juga Quinsa, ada Fitri. Ibu guru sampaikan selamat berhari Minggu bagi kita. Dan ada Boys di sana, ada Villa, ada Rahel, ada Ruben, ya, ada Atlan, ya, bahkan ada anak-anak yang lain, ya, yang di sana. Ibu guru sapa semuanya, walaupun ibu guru tidak sebut namanya. Ibu guru harap semuanya adik-adik dalam keadaan baik-baik saja. Puji nama Tuhan. Adik-adik, kita hari ini belajar tentang masih dalam konsep jangan takut, ya. Ibu guru mau baca satu firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian pasal yang ke-32 ayat yang 11 menjadi penekanan bagi kita. Nanti ini cerita tentang bagaimana kita belajar tentang Yakub yang menghadapi rasa takutnya, dan di sini bagaimana Yakub bergumul dan dia menang. Ibu guru baca, dikatakan Kejadian pasal 32 ayat 11. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, bahwa ketika Yakub pada masa lampau telah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan hati Esau, dan dia telah pergi ke rumah pamannya,
begitu lama, sehingga di sana dikatakan bagaimana Tuhan memberkati Yakub lewat rumah tangganya, bahkan lewat kebunnya, bahkan lewat ternak-ternak yang Tuhan berikan. Dan pada masa Tuhan menyuruh Yakub kembali ke rumah orang tuanya, dia mengalami satu ketakutan dia akan bertemu dengan kakaknya Esau, karena dia merasa bahwa Esau pasti akan melukainya oleh karena perbuatannya di masa lampau. Tetapi adik-adik, luar biasa apa yang dilakukan oleh Yakub ketika dia mengalami ketakutan seperti itu. Dia tidak lari adik-adik, tetapi kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai dengan 30 dikatakan begini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu berkatalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Ya, puji nama Tuhan adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, bahwa ketika Yakub mengalami ketakutan, dia bergumul dengan Tuhan. Baru di situ dikatakan bahwa dia menang, bahwa dia mengalami pertemuan dengan Tuhan. Di ayat yang ke-30 dikatakan, Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Bagaimana Yakub nyawanya tertolong? Karena Allah menolongnya. Bahkan kisah selanjutnya adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, bagaimana Tuhan menolong Yakub, menyertai Yakub. Bahkan apa yang ditakutkan Yakub tidak terjadi dalam kehidupan Yakub, bahkan semuanya dipelihara oleh Tuhan. Jadi adik-adik yang dikasih dalam Yesus Kristus, kita juga bisa belajar bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, ya mungkin adik-adik juga akan merasa takut oleh karena kondisi masih saat ini yang kita alami di seluruh dunia, bahkan Indonesia, termasuk kita di Papua. Tetapi kita harus datang seperti Yakub. Kita berdoa supaya Tuhan meluputkan kita, supaya Tuhan menolong kita, sehingga Tuhan terus menjadi penjaga yang akan memberikan kita ketenangan, memberikan kita kehidupan, bahkan hal-hal yang terbaik yang dari Tuhan akan Allah berikan bagi kita. Tuhan yang menjadi hafalan bagi kita pada saat ini, Kejadian pasal 32 ayat yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Puji nama Tuhan adik-adik. Jadi ketika kita datang kepada Tuhan, kita akan tertolong oleh karena Tuhan Allah menjadi penolong bagi kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat segala kasih dan setia Tuhan. Kalau sampai hari ini kami masih ada dengan segala aktivitas yang kami boleh kerjakan, walaupun kami melakukan semua di dalam rumah ya Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kami, bahwa kami tetap bergembira karena Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, segala kebenaran firman Tuhan, ketika kami mengalami hal-hal yang seperti dialami oleh Yakub, biarlah kami boleh belajar dari firman Tuhan. Kami membawa semuanya itu di hadapan Tuhan. Kami berdoa, kami minta pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu juga berdoa ya Bapa untuk anak-anak kekasih yang ada dari kelas balita dan sekolah minggu sampai remaja ya Allah, segala tumbuh kembang mereka ya Tuhan, bila Engkau menolong mereka, terlebih dalam masa pendidikan mereka ya Tuhan.
baik itu lewat online maupun mereka belajar di rumah ya Tuhan. Berikan mereka Tuhan kerajinan, kemampuan untuk belajar lebih baik ya Bapa di surga, dan mampukan juga mama papa yang akan menjadi guru bagi mereka, baik itu mengajar firman Tuhan maupun mengajarkan pelajaran-pelajaran dari sekolah, dan biarlah kesabaran, kekuatan, hikmat daripada Tuhan boleh terus Tuhan turun atas kehidupan orang tua kami Bapa di surga, sehingga Tuhan mereka mampu menjalankan fungsi mereka ya Allah sebagai papa mama, sebagai guru atas kehidupan anak-anak yang ada. Terima kasih Bapa di surga, segala usaha pekerjaan mereka Engkau Bapa memberkati, dan juga memberkati kesehatan mereka, supaya ketika Tuhan mereka berdiri sebagai orang tua, sebagai guru, mereka tetap dalam keadaan sehat. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.